Selamat sore rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudaraku yang sangat saya cintai. Selamat berjumpa. Saya Samsuri Ridwan, dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sekaligus juga dosen koordinator mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas SAUNU. Saudara, sebagaimana yang telah kita bicarakan pada pertemuan tatap muka pertama minggu yang lalu, kita sudah membicarakan bagaimana tentang ke depan akan pembelajaran kita ini. Memang pertemuan tatap muka sudah kita lakukan, tetapi ini adalah pertemuan pertama kita dalam rangka pembelajaran online. Saudara, kita akan belajar online itu untuk sebelum semester sampai pertemuan ke-6, kemudian setelah ujian tengah semester nanti itu sampai pertemuan ke-12, pertemuan 13-14 itu adalah ujian konsentrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sangat berbahagia melihat saudara-saudara yang ada di sana sedang memperhatikan dalam rangka menyimak, tentunya ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan. Saudara, untuk lebih jelasnya nanti dalam sesi ini saya akan memberikan 2 submateri yang sangat penting bagi saudara sebagai pemahaman awal, sehingga untuk lebih dalam lagi ini seperti tangga, ya, makin lama makin tinggi, artinya makin lama makin memahami dan makin mendalam nanti. Baik saudara, yang pertama itu kita akan bicara tentang asal-usul perkembangan pendidikan kewarganegaraan maksud saya, yang berada di perguruan tinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu berkaitan dengan apa sih tujuan yang akan dicapai dalam rangka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Sungguh sangat penting sepertinya. Memang begitu. Baik saudara, memang setiap sesuatu itu mestinya pasti ada dasar hukum, atau nantinya sebelum dasar hukum itu ada apa yang akan diharapkan untuk pencapaian dari pembelajaran ini. Nah saudara, pada pertemuan pertama ini yang ingin dicapai itu adalah bagaimana setelah saudara nanti mengikuti pembelajaran ini, yaitu baik itu melalui Anda mendengarkan yang saya ceramahkan ini, maupun nanti Anda menjawab soal-soal kuis saya, dan yang ketiga juga Anda akan melihat nanti bagaimana referensi tambahan melalui e-book yang nanti Anda bisa download di sana. Kemudian ada juga nanti tugas-tugas terstruktur yang harus Anda kerjakan. Sebagaimana layaknya kita kuliah tatap muka, maka tugas-tugas dan soal-soal ini harus Anda kerjakan. Karena itu adalah feedback yang akan saya terima, sekaligus juga feedback kepada saudara. Nah, tadi saya ingin menyampaikan tujuan kemampuan akhir yang diharapkan itu adalah agar Anda memiliki kemampuan, ya, apa itu pengetahuan yang berkaitan dengan bela negara. Bela negara dalam arti pengetahuan bela negara yang soft skill, ya, yang tercermin dalam sikap dan perilaku psikomotor yang Anda cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika Anda bergaul di masyarakat, kemudian Anda berbangsa, bisa juga di tempat Anda bekerja, sesama teman, kolega di kantor, maupun dalam kehidupan bernegara. Nah, ini penting. Jadi memang mata kuliah ini seperti yang saya katakan di awal adalah bagaimana kita dapat menjadi orang yang baik sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya pernah bergurau bahwa ini penting karena kita mengindonesiakan orang Indonesia. Nah, untuk itu maka apa sih sebenarnya yang akan menjadi dasar pada perkuliahan ini? Makanya saya ingin menjelaskan dasar hukum dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya ada
4 hal yang mendasari. Yang pertama itu tentu tidak asing lagi bagi saudara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau Anda buka itu pasal 30 ayat 1, itu dijelaskan bahwa setiap warga negara, nah siapa itu setiap warga negara? Saya, Anda, dan semua bangsa Indonesia ini ya mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka membela negara. Jadi di situ tanpa terkecuali semua harus memiliki kemampuan dalam rangka membela negara. Nah, bela negara itu bukan berarti kita harus berperang melawan penjajah, tetapi bela negara dalam hal ini adalah bela negara non fisik yang nantinya kita akan melihat bagaimana kita bisa mengantisipasi agar kita bisa establish dalam rangka sebagai hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa ini menjadi orang yang profesional dan mampu membela negara dengan baik. Saudara, selain itu juga kalau Anda buka Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ dijelaskan bahwa ada butir yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu wajib diikuti bagi seluruh mahasiswa. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian ada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang kurikulum pendidikan tinggi. Jelas di sana ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi pada dasarnya adalah pendidikan negara itu sudah merupakan mata kuliah yang wajib, ya, bukan hanya karena kita kuliah saja, tetapi sebenarnya seluruh bangsa Indonesia yang namanya masih berada di dalam lokasi negara Indonesia ini atau warga negara Indonesia, dia mungkin merantau ke negara luar, maka dia wajib untuk memahami, mengetahui, belajar bela negara dan melaksanakan bela negara semampunya sehingga benar-benar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saudara, maka saya ingin memberikan sedikit demi sedikit menyingkap bagaimana perkembangan sesungguhnya pendidikan kewarganegaraan itu atau eksistensi pendidikan kewarganegaraan sehingga ada dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Saya sudah katakan pada pertemuan pertama, Anda boleh tidak lulus mata kuliah lain, tapi Anda bisa wisuda. Tetapi kalau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, tentu apabila Anda tidak lulus atau belum mengambil, meskipun mata kuliah yang lain sudah dinyatakan lulus, Anda wajib kuliah lagi dan tertunda 1 semester untuk wisudanya. Nah, saudara, maka saya ingin memberikan dulu pembekalan tentang mengapa harus ada pendidikan kewarganegaraan dan mengapa ada di pendidikan tinggi. Maka inilah historisnya. Saudara, pada awalnya sesungguhnya pendidikan kewarganegaraan ini adalah pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan ini di awal kemerdekaan sampai pada era Orde Baru ini memang ada kurikulum di perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini pada saat awal perkembangannya atau pada saat awal keberadaannya itu diajarkan oleh lebih banyak oleh kalangan TNI dan Polri. Mengapa? Karena pada saat itu memang dosen-dosen yang dari sipil itu belum dididik untuk menjadi dosen pendidikan kewirausahaan. Termasuk saya ketika kuliah dulu pada S1, itu dosen saya berasal dari TNI. Ketika itu memang masih sedikit tenaga dosen yang dapat mengajar pendidikan atau mempunyai kualifikasi pendidikan kewirausahaan. Sehingga ketika itu ada kerjasama antara
Kementerian Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi, kalau dulu namanya Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Lembaga Pertahanan Nasional mengadakan crash program. Nah, apa ini crash program? Isinya adalah pendidikan atau kursus dosen pendidikan kewirausahaan. Itu mencetak para tenaga dosen berasal dari kalangan sipil. Jadi dosen-dosen perguruan tinggi se-Indonesia itu dididik di Lemhanas selama hampir 3 bulan. Kemudian begitu keluar, maka dia mempunyai sertifikat kewajiban haknya menjadi dosen kewirausahaan. Nah, jadi transfer knowledge pendidikan kewarganegaraan itu sudah sampai kepada dosen-dosen sipil, termasuk saya. Waktu itu tahun 90 mengikuti sekolah pendidikan kewirausahaan ini, pendidikan calon dosen pendidikan kewarganegaraan atau kewirausahaan ini. Nah, saudara, jadi dulu memang pendidikan kewirausahaan ini ada anggapan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah indoktrinasi atau mata kuliah yang dipaksakan. Karena dulu ada semacam satu sejarah atau suatu kebijakan di mana ada dui fungsi ABRI yang sekarang ketika reformasi itu sudah tidak ada lagi, sehingga ada kedangkalan dalam rangka menerima atau dalam rangka mengambil intisari dari mata kuliah kewirausahaan ini. Dengan kata lain bahwa mata kuliah kewirausahaan ini dianggap sebagai suatu warisan yang tidak dapat, atau yang warisan yang harus dikurangi kompetensinya. Padahal saudara, kewirausahaan itu adalah mata kuliah yang mengajarkan tentang bagaimana seseorang itu dapat melaksanakan bela negara secara non fisik. Karena di situ ada ketahanan nasional, ada wawasan setara, ada politik dan strategi nasional, ada politik strategi pertahanan dan keamanan nasional. Jadi lengkap. Tapi dalam perkembangannya, ketika reformasi bergulir, mata kuliah kewirausahaan dan mata kuliah pendidikan moral Pancasila itu hampir tidak terdengar, bahkan semua kompetensinya dikurangi dan berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu adalah sintesis dari pendidikan kewirausahaan dengan pendidikan moral Pancasila. Inilah sebenarnya pendidikan moral Pancasila itu juga berkurang, dan tentunya juga dengan berkurangnya kompetensi pendidikan Pancasila, berkurang juga kompetensi pendidikan kewarganegaraan, menjadikan para mahasiswa, para pelajar tentunya, karena dalam kurikulum itu berkurang kompetensinya, sehingga pemahaman tentang bagaimana melaksanakan bela negara itu menjadi lemah juga. Dan itu terasa sekali ketika zaman reformasi pada saat ini, dan banyak sekali yang harus kita capai, harus kita ulang kembali, harus ditingkatkan kembali, harus dikuatkan kembali, agar kita benar-benar mencintai negara ini sebagaimana kita mencintai keluarga besar kita. Nah, saudara, ini pada sesi yang pertama ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa ini ada soal, dan soal ini wajib Anda jawab karena ini berkaitan dengan kompetensi Anda, penilaian proses. Jadi saya sudah katakan bahwa saya menilai portofolio secara keseluruhan proses, jadi Anda wajib menjawab. Dan ini tentunya sangat mudah untuk dijawab. Ini adalah soal pertama, itu dapat Anda baca tentunya di layar. Ini bentuknya multiple choice. Yang pertama itu, apa dasar hukum yang tepat penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Tadi saya sudah jelaskan. Anda tinggal pilih A, Undang-Undang Dasar RI nomor 30 tahun 84, atau B, Peraturan Menristek Dikti nomor 44 tahun 2015,
atau KC, Peraturan Mendestek nomor 46 tahun 2016, atau D, Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1978. Itu nomor 1. Anda tinggal memilih. Dari A, B, C, D itu Anda hanya memilih satu jawaban yang tepat. Soal nomor 2, ini tadi sudah saya jelas juga. Embrio atau cikal bakal eksistensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu berawal dari, ini ada A, hanya dari pendidikan kewirausahaan saja, hanya pendidikan moral Pancasila, hanya pendidikan Pancasila, atau sintesis atau merger pendidikan kewirausahaan dan pendidikan moral Pancasila. Silakan Anda pilih yang mana yang menurut Anda tepat, Anda ambil, Anda conteng dan Anda jawab. Yang ketiga, pada masa awal pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, para dosen dominan berasal dari, ini sudah jelaskan tadi saya pada sesi saya ceramah tadi, apakah A, dari kalangan dosen sipil, militer, TNI dan Polri, sipil dan militer, atau profesional. Saudara, soal yang keempat adalah apa usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, dan Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan atas kekurangan tenaga dosen pendidikan kewirausahaan, sekarang pendidikan kewarganegaraan pada waktu itu. A, membuka program S2 bidang pengkajian ketahanan nasional, melaksanakan pendidikan kursus dosen kewirausahaan atau Susca Doswir, memperkuat program S1 dan S2 bidang pendidikan moral Pancasila, dan D, menyelenggarakan pendidikan profesional. Anda bisa melakukan sendiri apa saja yang Anda jawab, silakan. Lalu nanti Anda harus menyampaikan jawaban itu dan saya akan memeriksanya dan itu akan ada nilainya. Oleh sebab itu jangan saudara tidak menjawab dan itu sifatnya wajib. Baik saudara,